Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kekuatannya Penopang Hidup. Kekuatannya penopang hidup. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-9, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah hempasan badai, tekanan kehidupan, persoalan-persoalan yang menghadang kehidupan kami, berapa banyak kami kemudian menjadi lunglai, terkulai, rubuh oleh keadaan. Dan saat ini kami mau belajar bahwa Engkaulah penopang hidup kami, kekuatan-Mu lah yang menopang keberadaan hidup kami untuk tetap tegar menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya kondisi saat ini, apa ilustrasi yang paling tepat? Mungkin salah satunya seperti telur di ujung tanduk. Apa itu seperti telur di ujung tanduk? Artinya itu telur sesuatu yang sangat rapuh. Salah sedikit saja, maka telur itu akan jatuh dan terpecah, terurai, terberai. Sahabat seperjalanan, apakah tepat ilustrasi yang seperti demikian? Mungkin kita bukan seperti telur, tapi keadaan kita memang seperti demikian. Kita goyang sedikit saja rubuh, kita terus berjuang. Bagaimana punya keseimbangan di dalam hidup ini. Dan itu yang kita perjuangkan di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan. Bukankah banyak pengusaha yang serba susah? Kalau perusahaan ditutup, bagaimana dengan pegawai? Kalau berjalan, bagaimana juga menghidupi pegawai? Semuanya serba sulit. Itu yang disebut dengan seperti telur di ujung tanduk. Kalau kita pinjam, maka menjadi hutang. Tapi kalau tidak hutang, uang tidak cukup. Itulah seperti telur di ujung tanduk. Seorang sahabat seperjalanan, seorang bapak yang punya anak dua, punya istri, mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak Pendeta dengan kehidupan ini? Saya seorang sales, namun sekarang semuanya menjadi serba sepi. Tabungan pun tinggal sisa-sisanya. Atau mungkin kata yang lebih tepat, mantap habis. Apa itu mantap habis? Makan tabungan sampai habis. Setelah habis bagaimana? Inilah kondisi kita, kondisi sahabat seperjalanan. Dan dampaknya apa? Kalau kita terus terpukul oleh keadaan bertubi-tubi, dihempaskan oleh badai bertubi-tubi. Kita mau berdiri sebentar, terhentak lagi dan terjatuh lagi. Mencoba berdiri lagi, rubuh lagi, berdiri lagi dan rubuh lagi. Bukankah itu keadaan yang ada saat sekarang, sahabat seperjalanan? Namun firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kita sangat lelah melewati semua kesulitan ini. Namun kita percaya di dalam kelelahan kita, kita tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menopang kita, ada Allah yang memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Itu yang dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pengalaman hidup berjalan bersama dengan Allah biasanya hanya akan dipahami dan kita katakan, ya benar dan amin, Engkau itu ada, Engkau itu hidup, Engkau itu sumber kekuatan. Biasanya setelah melewati sekian masalah, berlewat 1 tahun, 2 tahun, kita baru tahu apa yang terjadi di masa lalu. Sungguh-sungguh Tuhan itu baik, sungguh-sungguh Tuhan itu berkarya, sungguh-sungguh Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu menopang aku dan kekuatannya selalu ada bersama dengan aku, dengan keluargaku, dengan seluruh perjuangan yang aku harus lewati dan jalani. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, apa yang dikatakan? Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saat ini kita diperhadapkan bahwa sungguh-sungguh manusia itu rapuh seperti telur di ujung tanduk. Manusia itu rapuh seperti apa? Seperti kita mau menegakkan benang yang basah. Apakah kita bisa tegak? Kita rasanya tidak mungkin.
Manusia itu sungguh-sungguh rapuh. Seperti kita menjaga agar setiap hari tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh. Namun kita tahu setiap hari kita punya rambut yang kemudian berguguran satu demi satu. Manusia itu sedemikian rapuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini mungkin saya boleh berkata sebagai seorang pendeta, ya bersandarlah kepada Tuhan, berimanlah kepada Allah. Allah itu tidak tinggal diam, Allah itu gembala, Allah itu sumber kekuatan. Pak Pendeta bicara gampang, tapi saya yang melewatinya itu tidak mudah. Benar sekali sahabat seperjalanan, hidup ini tidak ada yang mudah. Bukankah firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9? Di dalam kelemahan kita ini memang lemah, kita ini memang rapuh. Kita ini sangat mudah terkelupas lewat kehidupan ini. Kita sangat mudah tercerai. Kita sangat mudah terpecah. Kita sangat mudah retak kehidupan ini. Karena kita memang lemah. Namun firman Tuhan menjanjikan di dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Jadi pada saat-saat masa-masa seperti inilah, saat-saat yang sangat indah kita hadir, kita dekat dengan Allah, kita mengandalkan Dia di dalam pergumulan pribadi. Kita lebih banyak berdoa. Kita lebih banyak bertanya kepada Allah, ya Tuhan. Apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki. Lewat kesulitan ekonomi, lewat sakit penyakit, lewat persoalan rumah tangga. Bahwa kami kehilangan banyak hal selama pandemi ini seperti Ayub. Yang diambil satu persatu. Bukannya satu persatu setengahnya. Atau mungkin ada yang sudah diambil semuanya. Namun toh Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Allah bisa mengembalikan berlipat ganda apa yang hilang dalam hidup kita. Kalaupun tidak didapatkan pada saat ini di dalam dunia, Tuhan akan gantikan berlipat ganda di surga sana. Tuhan akan gantikan segala sesuatu. Di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tidak ada yang namanya yang hilang. Tidak ada yang namanya itu kita mengalami keterhilangan. Tidak ada. Semuanya Tuhan akan kembalikan. Semua hal-hal yang baik itu Allah akan kembalikan. Kalau kita tidak mengalaminya di dunia ini, Tuhan akan berikan di surga sana. Di dalam janjinya bahwa Tuhan itu merancangkan semua yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Rencana-rencana yang indah. Saat ini adalah saat kita belajar percaya bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kekuatannya lah yang menopang hidupku. Katakan ini berkali-kali. Kekuatannya lah yang menopang hidupku. Kekuatan Tuhanlah yang menopang hidupku. Kekuatan Tuhanlah yang membuat aku tetap tegak berdiri. Dan bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan berani, dengan semangat. Karena Allah beserta dengan kami semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi banyak persoalan. Kami percaya kekuatan Tuhanlah penopang hidupku. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kekuatan Tuhan penopang hidupmu. Amin.